Pemirsa diinformasikan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur sudah melakukan pemeriksaan terhadap 11 jenazah korban kebakaran di gedung PT Teradron Cempaka Putih Jakarta Pusat pada Selasa 9 Desember 2025 malam hari. Dari 22 jenazah yang diterima, baru sekitar 20 keluarga yang melapor ke Posko DVI Rumah Sakit Polri. Untuk mendalami informasi ini, pemirsa, terhubung bersama kita rekan Miftahul Munir, wartawan Warta Kota. Rekan Miftahul Munir, selamat sore. Sore, rekan Justina. Rekan, boleh diinformasikan bagaimana kondisi jenazah korban yang sudah teridentifikasi? Dilaporkan 3 korban ini sudah diidentifikasi. Bagaimana kondisinya saat ditemukan dan apakah kondisi mereka ini memudahkan identifikasi awal? Baik, sesuai keterangan dari pihak Jati bahwa eh, semalam ada 3 jenazah yang berhasil diidentifikasi dan 2 diantaranya sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga. Namun hari ini atau pagi tadi pihak RS Polri kembali berhasil mengidentifikasi 7 jenazah lainnya yang merupakan korban kebakaran gedung Tera Drone Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di mana 2 jenazah yang dibawa oleh keluarganya sudah langsung dibawa ke makam atau untuk dikuburkan, yaitu satu di kawasan Lampung dan satu lagi ada di Bekasi. Begitu rekan Justina. Baik, artinya dari pihak keluarga sudah menerima jenazah yang sudah teridentifikasi tersebut, rekan. Eh, Bisa diulangi Justina? Ya, tadi disampaikan bahwa semalam setelah teridentifikasi pihak keluarga datang ke Rumah Sakit Polri untuk melihat jenazah. Artinya apakah jenazah yang sudah berhasil teridentifikasi ini sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga? Baik, untuk jenazah yang sudah teridentifikasi semalam, 2 orang sudah dibawa pulang dan hari ini yang 7 orang juga sudah dijemput oleh pihak keluarga. Namun masih semalam itu ada satu jenazah bernama Yoga ini belum dijemput oleh pihak keluarganya. Kemungkinan hari ini juga akan dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Dan dari informasi yang diterima bahwa rata-rata kondisi jenazah sendiri ini masih mudah untuk diidentifikasi atau mudah dikenali dan dilakukan pemeriksaan secara DNA dan ditentukan identitasnya. Dan dari keterangan salah satu pihak keluarga bernama Roy, di mana adik kandungnya bernama Adinia juga sempat dilihat di dalam peti mati dengan kondisi yang tidak ada luka bakar di badannya. Namun diduga, Rofi menduga kok adiknya ini meninggal karena menghirup asap kebakaran. Begitu rekan. Baik, semalam sudah 3 korban berhasil teridentifikasi dan pagi hari tadi sudah 7 korban teridentifikasi. Artinya kurang lebih sudah 10 yang berhasil teridentifikasi. Ya rekan, sebenarnya apa faktor utama yang menyebabkan identifikasi dari sisa jenazah lainnya yang belum berhasil dilakukan ini? Karena tadi disebutkan bahwa korban ini meninggal karena faktor menghirup asap. Namun kenapa masih sulit teridentifikasi, rekan? Baik, pihak Polres Polri sendiri menyatakan bahwa identifikasi terhadap 22 korban jenazah ini sangat mudah dan cepat teridentifikasi. Artinya sudah ada 10 orang, tinggal 12 orang lagi. Dan sore nanti akan kembali diinformasikan terkait dengan hasil pemeriksaan terhadap 12 jenazah lainnya. Dan pihak Polres Polri sendiri ini tidak mengalami kendala, hanya sidik jari yang di tangan para korban ini sudah melepuh, artinya tidak bisa dilakukan identifikasi menggunakan sidik jari sehingga menggunakan cara lain. Dan pihak Polres Polri sendiri ini sejak semalam ini mengerahkan 11 tim kedokteran forensik untuk melakukan pemeriksaan terhadap 22 jenazah. Dan rencananya sore nanti ini akan diumumkan lagi jumlah korban-korban yang belum teridentifikasi, karena memang
identifikasi ini selain butuh kecepatan juga butuh ketepatan agar tidak salah dalam memberikan eh, identitas para korban. Begitu rekan Tina. Baik, dari pihak kepolisian sendiri, menurut informasi atau keterangan awal, apakah memang sudah menegaskan bahwa penyebab kematian dari kurang lebih 22 korban ini secara umum, rekan? Apakah memang keseluruhan korban ini menghirup asap dan keracunan atau meninggal karena mengalami luka bakar? Ya, untuk pihak kepolisian sendiri ini tidak bisa memberi keterangan pasti karena memang mereka rata-rata mengidentifikasi yang melakukan pemeriksaan tanpa langsung pemeriksaan karena memang dari jenazah yang sudah diperiksa ini itu masih mudah dikenali dengan melakukan pemeriksaan data pembanding yang dibawa oleh pihak keluarga, sehingga pihak RS Polri menduga bahwa eh, para korban ini meninggal karena menghirup asap karbohidrat atau CO2, dan untuk kepastiannya memang perlu lagi pendalaman, namun karena jenazah sudah diserahkan maka dugaan sementara karena menghirup asap kebakaran. Begitu rekan Sina. Baik, rekan Miftahul Munir, apakah juga sudah menerima informasi terkait sumber api atau penyebab pasti terkait kebakaran di gedung PT Teradron ini? Sudahkah mendapatkan informasi tersebut secara detail? Baik, untuk penyebab kepastian kebakaran di sana, ini masih dalam proses penyelidikan aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat, karena memang pasca kejadian ini pihak kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, dan sampai saat ini belum diketahui penyebabnya, dan pihak kepolisian sendiri melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto ini meminta waktu kepada awak media untuk eh, pihaknya bekerja menyelidiki kasus penyebab kebakaran di sana. Begitu rekan Cina. Ada informasi yang ingin ditambahkan rekan Miftahul Munir? Baik, untuk saat ini jumlah yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh RS Polri sendiri itu totalnya itu hampir 20 orang, dan 2 orang lainnya masih menunggu tim dari atau dokter forensik melakukan pemeriksaan, karena memang dilakukan ini secara bertahap dan secara bergantian karena memang jenazahnya cukup banyak, dan tim yang dikerahkan pun harus bisa eh, menentukan identitas ini secara cepat dan tepat. Begitu rekan Cina. Identifikasi korban kebakaran, ya. Dalam kesempatan ini perkenankan kami dari Pusdokes Polri, dari Polda Metro Jaya, dari Inafis Mabes Polri, Polda Metro Jaya juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya korban kebakaran yang jenazahnya telah kami terima di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Sebagaimana yang telah diketahui bersama terkait dengan kejadian kebakaran gedung PT Teradron di Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri sampai dengan saat ini Selasa tanggal 9 Desember 2025 telah menerima sebanyak 22 kantong jenazah. Pada hari ini Selasa tanggal 9 Desember 2025, tim DPA yang terdiri dari Biro Dokpol Pusdokes Polri, Biro Lab Dokes Pusdokes Polri, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Bidokes Polda Metro Jaya, Iden Polda Metro Jaya, Forensik FKUI RSCM, dan Forensik Odontologi UI telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 kantong jenazah. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sampai saat ini mencapai 20 orang. Pada malam ini telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi untuk menentukan
identitas korban dan memutuskan 3 jenazah yang telah berhasil diidentifikasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.